Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan juga adik-adik, saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berkumpul untuk beribadah keluarga pada malam yang indah ini. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini, mari kita minta pimpinan Tuhan dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hari lepas hari dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih saat ini kami anak-anak-Mu, kami jemaat kepunyaan-Mu berkumpul bersama untuk beribadah, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, ya Tuhan. Kau tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu, ya Tuhan. Kau usir tengging kuasa roh jahat yang akan mengganggu ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih kiranya Engkau sertai, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup untuk hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik dan saudari-saudari, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 9, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kita pujikan 2 kali. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat manusia sering melakukan kesalahan, bahkan baik yang kita sengaja maupun tidak. Oleh sebab itu, mari kita minta pengampunan Tuhan melalui doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami umat kepunyaan-Mu datang kembali ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang tidak membawa kesucian hati kami, melainkan kami bertumpuk-tumpuk dosa yang telah kami lakukan hari lepas hari, ya Tuhan. Membawa kesalahan yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak, ya Tuhan, kepada teman-teman kami, saudara kanan kiri kami, keluarga kami, bahkan terlebih-lebih kepada Engkau, ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan kembali hati kami, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji dan juga meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi hati dan juga telinga kami, sehingga apa yang kami dengarkan dan apa yang kami baca dapat kami terapkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk pembawa firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kiranya apa yang mereka sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami, ya Tuhan, hingga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita muji nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 59 bait 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah
bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar panjenengan semuanya? Saya harap keadaan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik dalam kondisi yang sehat. Dan mengucap syukur pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama melakukan ibadah keluarga dengan keadaan yang baik. Walaupun pada saat ini mungkin masih dilakukan secara online di rumah-rumah. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan domba anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kata berharga. Pasti di antara kita semua punya jawaban atau punya pendapat masing-masing tentang apa itu berharga. Jika berbicara tentang suatu benda atau barang, berharga biasanya dapat disimpulkan dengan tanah. Tanah itu berharga, rumah itu berharga, lalu perhiasan atau lain sebagainya. Tapi jika berbicara tentang relasi atau hubungan, mungkin ada juga yang menjawab sebuah keluarga itu berharga, teman, lalu ada mungkin pacar, atau juga bisa diri sendiri, diri kita berharga, atau lain sebagainya. Jika benda ataupun sebuah relasi itu penting bagi manusia, lalu pertanyaannya adalah, apa yang berharga bagi Tuhan? Anda dan juga saya, kita semua ciptaan Tuhan adalah berharga di matanya. Buktinya adalah dengan kedatangan Kristus untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan kita pada hari ini berbicara tentang Yesus yang merupakan pengantara dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Pada Perjanjian Lama, bangsa Israel mempersembahkan hewan kurban sebagai sebuah ritus penghapusan dosa. Ritus ini atau ritual ini hanya boleh dilayankan oleh imam sebagai pengantara antara manusia dan juga Allah dengan mengorbankan hewan, yaitu seekor domba. Pada Perjanjian Baru, kedatangan Yesuslah yang menjadi perantara. Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Yesus rela untuk mati demi menebus dosa-dosa kita, karena kita adalah ciptaannya yang berharga. Jika kita pada saat ini mungkin merasakan kita tidak layak untuk menerima pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketahuilah jika hidup kita ini sungguh berharga. Tuhan memandang kita istimewa. Jika kita merasa demikian, hendaklah kita dengan kerelaan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita, maka percayalah Kristus akan menebus dan mengampuni kita. Karena apa? Lagi dan lagi karena kita adalah kepunyaan Allah yang berharga. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pakai hidup kita untuk memuliakan namanya dan juga menaati segala perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Persembahan diiringi oleh pujian Kidung Jemaat nomor 302 bait 1, 2, dan 3. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan firman yang luar biasa. Kiranya Tuhan, firman tadi dapat kami terapkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga saat ini bersama-sama menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara-Mu Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau juga sertai bangsa ini ya Tuhan. Terkhususnya kami berdoa untuk Bapak pimpinan kami, Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan dalam memimpin negara ini.
Kami berdoa untuk Presiden dan juga sampai aparat terendah ya Tuhan, RT RW ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam pimpinannya, Engkau berkati dalam masa tugasnya ya Tuhan, dan dapat menjalankan kewajiban dan juga tugas sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini ya Tuhan, terkhususnya gereja-Mu yang ada di GKJW Cangkring ini, kiranya Engkau berkati tumbuh kembangnya dalam bergereja ya Tuhan, berkati juga seluruh rencana-rencana kerja yang akan dilakukan oleh gereja-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta David Prasetyawan, kiranya Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati dalam masa pelayanannya ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk para penatua dan diaken yang membantu dalam pelayanannya ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, yang masih duduk di bangku sekolah, dari SD sampai perguruan tinggi ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam masa pendidikan mereka, yang Kau berikan ilmu yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak pemuda-Mu yang sampai saat ini masih mencari pekerjaan, kiranya Engkau berikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, yang sesuai dengan passion yang mereka miliki. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemuda-Mu yang sampai saat ini masih mencari pasangan hidup, kiranya Engkau berikan pasangan hidup yang sepadan dan juga seturut dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa pemuda-Mu yang sampai saat ini masih malas ya Tuhan, atau masih belum bisa untuk bersekutu dengan kami, kiranya Engkau tutup pintu hatinya sehingga di lain kesempatan, di lain waktu bisa beribadah bersama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau berkati dalam masa tuanya, dalam masa mengikut Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau berkati selalu kesehatannya, Engkau berkati dalam kehidupannya ya Tuhan, berikan berkat yang kecukupan. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan tadi dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan di dunia ini ya Tuhan. Kau juga berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami telah sampai di penghujung ibadah kami, dan kami akan menutup ibadah ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berkati dari tempat ini sampai rumah kami dengan keadaan selamat. Engkau juga berkati dalam istirahat kami nanti malam, sehingga esok kami bisa bangun untuk beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan, kiranya Engkau berkati dan juga Engkau sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, untuk hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, adik-adik dan juga saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 145, Wes Awan. Telah siang, mari kita bangkit, berjagalah selalu dalam hidupmu. Tanda-tanda telah nyata, dunia akan sirna. Marilah kita semua bangkitlah. Segera datang, bangkitlah. Mari kita ingatlah, hidup menurut firman. Marilah kita semua bangkitlah. Bersama-sama mari kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik, silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.